Pernahkah Anda merasa seperti sedang memberikan terlalu banyak dari diri Anda kepada orang lain, sementara mereka bahkan tidak berusaha untuk melakukan hal yang sama? Mungkin Anda selalu menjadi pihak yang mengalah dalam hubungan, atau mungkin Anda berada dalam persahabatan yang terasa berat sebelah. Rasanya seperti terus menuangkan energi ke dalam lubang tak berdasar, berharap pada akhirnya Anda akan merasa dihargai. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini membuat Anda bertanya-tanya, mengapa terus bertahan? Mengapa sulit untuk melepaskan sesuatu yang justru membuat Anda kehilangan kedamaian? Aneh rasanya, karena seringkali bukan hanya tentang mereka, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Kita takut bahwa jika kita berhenti mencoba, segalanya akan runtuh. Kita terus memberi, berharap bahwa sedikit usaha ekstra akan mengubah keadaan. Tapi, apakah itu benar-benar sepadan? Saatnya untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya Anda korbankan dalam proses ini? Kedamaian, kebahagiaan, atau bahkan diri Anda sendiri? Disinilah konsep detachment, atau melepaskan keterikatan mulai memainkan peran penting. Detachment bukanlah tentang menjadi acuh tak acuh atau dingin. Ini adalah tentang membebaskan diri dari beban yang tidak seharusnya Anda pikul. Ini adalah langkah menuju kehidupan yang damai, di mana kebahagiaan Anda tidak lagi tergantung pada orang lain. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi apa itu detachment, bagaimana berhenti terlalu peduli, dan bagaimana menciptakan ruang bagi kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam hidup Anda. Mari kita mulai perjalanan ini menuju kebebasan emosional dan kehidupan yang lebih bermakna. 1. Mengapa berlebihan dalam peduli? Menguras energi Anda. Sejak kecil, kita diajarkan untuk peduli kepada orang lain. Jadilah anak yang baik, bantu temanmu, pikirkan perasaan orang lain, adalah nasihat yang sering kita dengar. Tidak ada yang salah dengan itu. Empati dan kebaikan adalah inti dari kemanusiaan. Namun di suatu titik, kita sering melampaui batas. Kita mulai membawa bukan hanya beban emosi kita sendiri, tetapi juga masalah, harapan, dan ekspektasi orang lain. Semua ini menumpuk tanpa kita sadari, seperti pasir yang memenuhi bejana, hingga akhirnya membuat kita kewalahan. Coba renungkan, seberapa sering suasana hati Anda dipengaruhi oleh orang lain? Ketika seseorang melontarkan komentar kasar, apakah Anda memikirkannya sepanjang hari? Ketika seseorang yang dekat dengan Anda bersikap dingin, apakah Anda mulai meragukan diri sendiri? Hal-hal kecil ini seperti rantai yang tak terlihat, mengikat Anda pada emosi dan pikiran orang lain, hingga Anda kehilangan kendali atas kebahagiaan Anda sendiri. Berlebihan dalam peduli seringkali membuat kita memberikan kekuasaan atas kebahagiaan kita kepada orang lain. Tanpa disadari, kita menyerahkan kendali pada orang-orang yang bahkan mungkin tidak menyadari betapa besar dampaknya pada diri kita. Bayangkan, sebuah komentar yang terlontar tanpa sengaja dari orang lain bisa merusak hari Anda. Sebuah sikap diam dari seseorang yang Anda sayangi bisa membuat Anda terjebak dalam pusaran kecemasan dan keraguan. Anda terus memikirkan apa yang salah, apa yang kurang, dan apa yang bisa Anda lakukan lebih baik, meskipun mungkin tidak ada yang perlu diubah. Kebenaran yang pahit adalah, ketika Anda terlalu peduli, Anda mencoba mengisi ember yang tak memiliki dasar. Tidak peduli seberapa banyak energi yang Anda curahkan, itu tidak akan pernah cukup, sebab ember itu bukan milik Anda untuk diisi. Anda bukanlah penyelamat bagi semua orang. Anda bukanlah sumber kebahagiaan mereka, sama seperti mereka bukan sumber kebahagiaan Anda. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik yang bijaksana, pernah berkata, hidup bisa berakhir kapan saja. Biarkan itu menentukan apa yang Anda lakukan, katakan, dan pikirkan. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Menghabiskan waktu yang berharga untuk memikirkan hal-hal yang menguras energi tanpa timbal balik adalah kerugian terbesar. Detachment, atau melepaskan keterikatan, bukan berarti Anda berhenti peduli kepada orang lain. Ini berarti Anda mulai melihat batas antara kepedulian dan pengorbanan diri. Tidak semua masalah harus Anda pecahkan.
Tidak semua emosi orang lain harus Anda pikul. Dan yang terpenting, tidak semua orang layak mendapatkan akses penuh ke energi emosional Anda. Mulailah bertanya pada diri sendiri, apakah hal ini benar-benar layak untuk menguras kedamaian saya? Apakah saya harus mengorbankan kebahagiaan saya untuk sesuatu yang di luar kendali saya? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Anda mulai membangun fondasi untuk melindungi energi Anda. Karena pada akhirnya, kebahagiaan Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk mengambilnya dari Anda. 2. Seni berhenti peduli berlebihan. Berhenti peduli berlebihan sering disalahartikan sebagai menjadi dingin, egois, atau tidak peduli sama sekali. Padahal, inti dari seni ini adalah tentang menjadi bijaksana dalam memilih di mana Anda menginvestasikan energi emosional Anda. Hidup di dunia yang penuh tuntutan, di mana semua orang ingin mendapatkan bagian dari perhatian Anda, bisa sangat melelahkan jika Anda terus mencoba memenuhi harapan semua orang. Maka, pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bisa berhenti peduli secara berlebihan tanpa kehilangan kebaikan hati Anda? Bayangkan hidup Anda seperti sebuah taman. Setiap hubungan, tanggung jawab, atau kewajiban adalah tanaman yang ada di taman tersebut. Anda hanya memiliki air yang terbatas untuk menyirami tanaman-tanaman itu. Jika Anda mencoba menyiram semuanya secara merata, tidak ada tanaman yang benar-benar tumbuh subur. Sebagian mungkin layu karena tidak mendapat cukup perhatian, sementara yang lain justru menyerap terlalu banyak tanpa memberi hasil apapun. Anda akhirnya kelelahan, merasa tidak ada yang berkembang sesuai harapan. Hal yang sama berlaku dalam hidup. Ketika Anda mencoba memuaskan semua orang atau menangani semua masalah, Anda justru mengorbankan diri sendiri. Anda kehabisan energi sebelum Anda bisa melihat hasil dari upaya yang Anda berikan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam seni berhenti peduli berlebihan adalah belajar untuk memprioritaskan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hal ini benar-benar penting bagi saya? Apakah ini sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan hidup saya? Berhenti peduli berlebihan juga berarti belajar untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah. Ini mungkin terdengar sulit, terutama jika Anda terbiasa menjadi orang yang selalu ada untuk orang lain. Namun, berkata tidak bukanlah tanda bahwa Anda tidak peduli. Itu adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Ketika Anda mengatakan tidak pada sesuatu yang menguras energi Anda sebenarnya sedang mengatakan ya pada hal-hal yang lebih penting, kesejahteraan Anda, tujuan hidup Anda, dan kedamaian batin Anda. Selain itu, seni ini juga mengajarkan Anda untuk menerima bahwa Anda tidak bisa mengontrol segalanya. Sama seperti Anda tidak bisa mengatur cuaca di taman Anda juga tidak bisa mengatur bagaimana orang lain bereaksi terhadap Anda. Kadang-kadang, Anda akan menghadapi orang-orang yang tidak menghargai usaha Anda, atau situasi yang tidak berjalan sesuai rencana. Daripada mencoba memperbaiki semuanya, fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan. Respons Anda sendiri. Salah satu bagian tersulit dari berhenti peduli berlebihan adalah melepaskan rasa bersalah. Masyarakat sering mengajarkan bahwa menjadi orang baik berarti selalu ada untuk orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri sendiri. Namun, kebaikan yang sejati tidak pernah meminta Anda untuk kehilangan jati diri Anda. Ketika Anda berhenti peduli berlebihan, Anda bukan menjadi kurang peduli, melainkan menjadi lebih selektif. Anda mulai memprioritaskan hubungan yang saling mendukung, tanggung jawab yang memberi makna, dan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Pada akhirnya, seni berhenti peduli berlebihan adalah tentang menciptakan ruang untuk kedamaian dan kebahagiaan Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bertindak atau berpikir, tetapi Anda bisa mengontrol seberapa besar Anda mengizinkan tindakan dan pikiran mereka memengaruhi hidup Anda. Dengan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting, Anda bukan hanya melindungi energi Anda, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih damai, bermakna, dan memuaskan. Tiga, hubungan dan keterikatan, mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Hubungan seringkali menjadi salah satu aspek terpenting dalam hidup kita. Namun di balik keindahannya,
hubungan juga bisa menjadi tempat di mana kita kehilangan diri sendiri. Pernahkah Anda merasa harus terus-menerus membuktikan cinta Anda? Harus mengorbankan waktu, kebahagiaan, atau bahkan impian Anda demi mempertahankan hubungan? Pada awalnya, mungkin Anda berpikir itu adalah bagian dari cinta, membuat pengorbanan demi kebahagiaan orang lain. Tapi, semakin lama, apakah Anda merasa mulai kehilangan arah dan bahkan diri Anda sendiri dalam proses itu? Keterikatan emosional yang berlebihan dalam hubungan seringkali dimulai dengan niat yang baik. Anda ingin menunjukkan bahwa Anda peduli, bahwa Anda bisa diandalkan, bahwa Anda mencintai dengan tulus. Namun, lambat laun, jika tidak diimbangi dengan kesadaran diri, keterikatan ini bisa berubah menjadi ketergantungan emosional. Ketika Anda terlalu terikat, kebahagiaan Anda menjadi tergantung pada perilaku atau respons pasangan Anda. Jika mereka bahagia, Anda bahagia. Jika mereka dingin atau acuh, Anda mulai meragukan nilai diri Anda. Ketergantungan seperti ini menciptakan hubungan yang tidak sehat. Anda mungkin mulai merasa perlu untuk terus memberikan lebih banyak, berusaha lebih keras, atau bahkan mengorbankan kebutuhan dan keinginan Anda sendiri demi mempertahankan hubungan. Namun, apa yang terjadi ketika cinta yang Anda berikan tidak dibalas dengan cara yang sama? Rasa lelah, frustrasi, dan tidak dihargai mulai muncul, dan hubungan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan berubah menjadi beban emosional. Inilah mengapa detachment dalam hubungan menjadi penting. Detachment bukan berarti berhenti mencintai atau menjadi acuh tak acuh terhadap pasangan Anda. Sebaliknya, ini adalah tentang mencintai dengan cara yang sehat, tanpa kehilangan diri Anda sendiri. Detachment membantu Anda melepaskan kebutuhan untuk terus-menerus mencari validasi dari pasangan Anda. Anda berhenti merasa bahwa kebahagiaan Anda bergantung pada mereka, dan mulai menemukan kebahagiaan dalam diri Anda sendiri. Salah satu cara untuk mempraktikkan detachment dalam hubungan adalah dengan menetapkan batasan yang sehat. Batasan bukanlah tembok yang memisahkan Anda dari pasangan, melainkan garis yang melindungi integritas Anda. Batasan memastikan bahwa Anda tetap menghormati kebutuhan dan keinginan Anda sendiri, bahkan saat Anda mencintai orang lain. Misalnya, jika pasangan Anda sering membutuhkan perhatian penuh, tetapi Anda memiliki waktu yang terbatas karena pekerjaan, menetapkan batasan berarti menjelaskan dengan jelas apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan tanpa merasa bersalah. Selain itu, penting untuk terus fokus pada pertumbuhan pribadi Anda. Jangan biarkan hubungan Anda menjadi satu-satunya pusat dari hidup Anda. Tetaplah mengembangkan minat, tujuan, dan hobi Anda sendiri. Ketika Anda memiliki kehidupan yang memuaskan di luar hubungan, Anda membawa energi positif ke dalam hubungan tersebut. Anda menjadi individu yang penuh, bukan setengah yang bergantung pada orang lain untuk melengkapi Anda. Hal lain yang harus diingat adalah pentingnya komunikasi yang jelas dan jujur. Berbicara tentang kebutuhan, harapan, dan batasan Anda dengan pasangan adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang sehat. Jangan takut untuk mengatakan apa yang Anda butuhkan, tetapi juga dengarkan apa yang dibutuhkan pasangan Anda. Detachment tidak berarti menarik diri secara emosional. Ini berarti menciptakan ruang di mana Anda berdua bisa menjadi diri sendiri tanpa tekanan atau ekspektasi berlebihan. Terakhir, salah satu pelajaran paling mendalam dalam hubungan adalah menerima bahwa tidak ada yang abadi. Orang berubah, keadaan berubah, dan hubungan pun bisa berubah. Detachment mengajarkan kita untuk menerima sifat sementara dari segala sesuatu, termasuk hubungan. Cinta sejati bukan tentang memiliki atau mengendalikan, melainkan tentang menghargai setiap momen bersama tanpa takut akan kehilangan. Dengan menerima ketidakpastian ini, Anda membebaskan diri dari kecemasan yang seringkali menghantui hubungan. Jadi, mencintai tanpa kehilangan diri sendiri adalah tentang keseimbangan. Anda tetap peduli dan mencintai pasangan Anda, tetapi Anda tidak membiarkan cinta itu menghapus identitas Anda. Anda memberikan cinta tanpa syarat, tetapi tidak dengan mengorbankan kebutuhan dan kebahagiaan Anda sendiri. Dengan detachment, Anda menciptakan hubungan yang sehat, di mana cinta tumbuh tanpa beban keterikatan yang berlebihan. Hubungan seperti inilah yang memungkinkan Anda untuk mencintai dengan tulus,
tetapi tetap menjadi diri Anda sepenuhnya. 4. Melepaskan diri dari kritik dan pujian. Berhenti membiarkan orang lain mendefinisikan Anda. Kita semua pernah merasakan manisnya pujian dan pahitnya kritik. Pujian memberikan perasaan dihargai, seolah-olah dunia mengakui keberadaan dan usaha kita. Sebaliknya, kritik seringkali seperti duri yang menusuk, membuat kita merasa tidak cukup baik, tidak dihargai, atau bahkan gagal. Namun, yang sering tidak kita sadari adalah bagaimana pujian dan kritik bisa menjadi dua sisi dari koin yang sama. Keduanya memiliki kekuatan untuk mengendalikan kita. Jika kita membiarkannya, kita hidup di dunia yang sangat mengagungkan validasi eksternal. Satu pujian dapat mengangkat suasana hati kita sepanjang hari, sementara satu komentar negatif dapat menghancurkan kepercayaan diri kita. Saat seseorang memuji pekerjaan kita merasa seperti berada di puncak dunia. Tetapi ketika kritik datang, kita mulai mempertanyakan nilai diri kita. Seringkali terjebak dalam pola pikir yang merusak. Apa yang salah dengan saya? Namun inilah kebenarannya. Baik pujian maupun kritik adalah bentuk emotional slavery, ketergantungan emosional pada penilaian orang lain. Ketika kita terlalu bergantung pada pujian, kita memberi orang lain kekuatan untuk menentukan harga diri kita. Sebaliknya, ketika kita terlalu terpengaruh oleh kritik, kita memberikan mereka kendali atas emosi kita. Hidup seperti ini seperti berlari di atas treadmill. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, Anda tidak pernah benar-benar sampai di mana-mana. Disinilah detachment menjadi solusi. Detachment bukan berarti mengabaikan segala sesuatu atau menjadi kebal terhadap pendapat orang lain. Sebaliknya, ini adalah kemampuan untuk mendengar pujian dan kritik tanpa membiarkan keduanya mendikte bagaimana Anda melihat diri sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa nilai diri kita tidak boleh bergantung pada hal-hal eksternal. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, bukan apa yang terjadi pada Anda yang penting, tetapi bagaimana Anda meresponsnya. Langkah pertama dalam melepaskan diri dari kritik dan pujian adalah dengan mengenali bahwa pendapat orang lain hanyalah itu, pendapat. Pujian, meskipun menyenangkan, seringkali mencerminkan harapan, preferensi, atau bahkan agenda orang lain, bukan kenyataan yang objektif. Begitu pula dengan kritik, yang seringkali lebih mencerminkan ketidakpuasan atau bias seseorang daripada mencerminkan siapa Anda sebenarnya. Selanjutnya, latih diri Anda untuk mengambil jeda sebelum bereaksi terhadap pujian atau kritik. Ketika seseorang memuji Anda, ambil waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar sesuai dengan apa yang saya nilai dalam diri saya? Dan ketika kritik datang, tanyakan hal yang sama. Apakah ini mencerminkan sesuatu yang perlu saya perbaiki, atau ini hanya pendapat subjektif seseorang? Dengan mengambil jeda ini, Anda memberi diri Anda ruang untuk merespons dengan bijaksana, daripada bereaksi secara emosional. Latihan lain yang sangat membantu adalah membangun prinsip dan nilai-nilai internal Anda sendiri. Ketika Anda memiliki kompas moral yang kuat, Anda tidak lagi tergantung pada pendapat orang lain untuk menentukan apakah Anda berada di jalan yang benar. Anda tahu apa yang penting bagi Anda, apa yang ingin Anda capai, dan apa yang Anda hargai dalam hidup. Dengan fokus pada hal-hal ini, pujian dan kritik menjadi seperti angin yang berhembus. Anda merasakannya, tetapi Anda tidak membiarkannya mengubah arah Anda. Namun, melepaskan diri dari kritik dan pujian bukan berarti menutup diri dari umpan balik. Justru sebaliknya, detachment memungkinkan Anda untuk menerima kritik yang konstruktif tanpa merasa terancam, dan menghargai pujian tanpa menjadi terlalu tergantung padanya. Anda mulai melihat keduanya sebagai alat untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai penentu nilai diri Anda. Yang terpenting, ingatlah bahwa kebahagiaan dan rasa puas sejati tidak pernah datang dari luar diri Anda. Pujian terbaik adalah yang Anda berikan pada diri Anda sendiri, ketika Anda tahu bahwa Anda telah berusaha sebaik mungkin. Dan kritik yang paling membangun adalah yang Anda gunakan untuk memperbaiki diri, tanpa merasa kehilangan harga diri Anda. Jadi,
berhentilah membiarkan orang lain mendefinisikan siapa Anda. Pujian bukanlah tujuan, dan kritik bukanlah akhir dari segalanya. Dengan melepaskan diri dari keduanya, Anda membebaskan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal. Anda mulai hidup untuk diri Anda sendiri, berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang Anda pilih. Dan disitulah kebebasan sejati dimulai, ketika Anda berhenti mencari persetujuan orang lain dan mulai merasa cukup dengan siapa Anda sebenarnya. 5. Detachment sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Terkadang, kita terlalu sibuk mengejar persetujuan dan kebahagiaan orang lain, hingga lupa bahwa kita juga pantas mendapatkan hal yang sama. Betapa seringnya kita mengorbankan kebutuhan kita sendiri demi memenuhi harapan orang lain. Kita mengabaikan keinginan kita, membiarkan orang lain melampaui batas, dan tetap bertahan dalam situasi yang tidak lagi sehat, hanya karena kita merasa itu adalah tugas kita. Namun, pada akhirnya, semua pengorbanan itu seringkali tidak dihargai, dan kita hanya merasa lelah, terluka, bahkan kehilangan diri sendiri. Inilah alasan mengapa detachment adalah bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap diri sendiri. Ketika Anda berhenti mencoba menyenangkan semua orang, Anda sebenarnya sedang membuat ruang untuk kebutuhan, kebahagiaan, dan kesejahteraan Anda sendiri. Detachment mengajarkan Anda bahwa menghormati diri sendiri berarti menetapkan batasan yang sehat, berkata tidak tanpa rasa bersalah, dan membiarkan hal-hal yang tidak lagi membawa kedamaian untuk pergi. Pikirkan sejenak, berapa banyak waktu, energi, dan perhatian yang telah Anda habiskan untuk memuaskan harapan orang lain, seringkali dengan mengorbankan kebahagiaan Anda sendiri? Mungkin Anda tetap berada dalam hubungan yang toksik karena takut dianggap egois. Mungkin Anda terus-menerus berkata ya untuk permintaan yang menguras energi Anda karena tidak ingin mengecewakan. Atau mungkin Anda bahkan menunda impian dan tujuan Anda sendiri karena merasa bahwa kebutuhan orang lain lebih penting daripada milik Anda. Namun, setiap kali Anda mengabaikan kebutuhan Anda sendiri demi orang lain, Anda mengirimkan pesan pada diri sendiri bahwa Anda tidak cukup penting untuk diperhatikan. Pengabaian ini, meskipun terlihat kecil, perlahan-lahan mengikis rasa hormat terhadap diri sendiri. Anda mulai merasa lelah, pahit, dan terjebak dalam siklus yang tidak sehat. Dan yang paling menyakitkan, Anda kehilangan koneksi dengan siapa diri Anda sebenarnya. Detachment tidak berarti Anda menjadi dingin, egois, atau tidak peduli. Sebaliknya, ini adalah tindakan pemberdayaan diri. Dengan mempraktikkan detachment, Anda belajar untuk menghargai kebutuhan Anda sendiri tanpa merasa bersalah. Anda menyadari bahwa menghormati diri sendiri berarti mengatakan tidak ketika situasi atau permintaan tidak lagi selaras dengan nilai-nilai Anda. Anda memahami bahwa menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima adalah kunci untuk menjaga kesehatan emosional Anda. Salah satu cara untuk mempraktikkan detachment adalah dengan mengenali bahwa Anda tidak bisa menyelamatkan semua orang, tidak peduli seberapa besar Anda peduli pada mereka. Setiap orang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan pertumbuhan mereka sendiri. Ketika Anda terus mencoba memperbaiki atau menyelamatkan orang lain, Anda sebenarnya menghalangi mereka untuk belajar dan tumbuh melalui pengalaman mereka sendiri. Sebaliknya, dengan menarik diri dari peran sebagai penyelamat, Anda tidak hanya membebaskan diri dari beban yang tidak perlu, tetapi juga memberi mereka ruang untuk bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Selain itu, detachment mengajarkan Anda untuk memprioritaskan diri sendiri tanpa rasa bersalah. Ini berarti Anda berhenti merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain dan mulai fokus pada apa yang membuat Anda bahagia. Mungkin Anda perlu waktu untuk diri sendiri, untuk mengejar hobi yang Anda sukai, atau bahkan hanya untuk beristirahat tanpa gangguan. Dengan detachment, Anda menyadari bahwa meluangkan waktu untuk diri sendiri bukanlah bentuk egoisme, melainkan bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Lebih jauh lagi, detachment membantu Anda melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain. Anda berhenti membuat keputusan berdasarkan apa yang orang lain pikirkan, dan mulai hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan Anda sendiri. Anda menyadari bahwa pendapat orang lain bukanlah cerminan dari siapa Anda sebenarnya, dan bahwa kebahagiaan sejati
hanya bisa datang dari dalam diri Anda. Ketika Anda mulai menghormati diri sendiri melalui detachment, Anda akan merasakan perubahan yang luar biasa. Anda tidak lagi merasa terjebak dalam siklus yang menguras energi. Anda mulai merasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih autentik. Anda memiliki ruang untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar Anda inginkan, tanpa tekanan atau ekspektasi yang tidak sehat. Jadi, mulailah bertanya pada diri sendiri, apa yang selama ini Anda korbankan demi orang lain? Dan apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mulai menghormati diri sendiri? Ingatlah bahwa penghormatan terhadap diri sendiri bukanlah tindakan egois. Ini adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Ketika Anda berhenti memberi terlalu banyak kepada orang lain dan mulai memberi pada diri sendiri, Anda tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga kebebasan untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. 6. Kebebasan melalui detachment. Membebaskan diri dari beban emosional. Bayangkan bangun setiap pagi dengan perasaan ringan, tanpa beban harapan atau tuntutan dari orang lain yang menumpuk di pikiran Anda. Tidak ada rasa cemas tentang apa yang dipikirkan orang lain. Tidak ada ketakutan akan penilaian, dan tidak ada keinginan untuk terus-menerus menyenangkan semua orang. Kebebasan seperti ini bukanlah mimpi belaka. Ini adalah hasil dari detachment, kemampuan untuk melepaskan keterikatan emosional pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hidup seringkali terasa seperti medan perang emosional. Kita begitu mudah terseret oleh perasaan, rasa sakit karena ditolak, kemarahan karena disalahpahami, atau kegembiraan yang berlebihan karena pujian. Namun, saat kita bergantung pada validasi eksternal untuk menentukan kebahagiaan kita menyerahkan kendali atas hidup kita kepada orang lain. Setiap komentar, tindakan, atau sikap dari orang lain menjadi tali yang mengendalikan emosi kita. Inilah mengapa detachment menjadi kunci untuk menemukan kedamaian sejati. Detachment bukanlah tentang menjadi acuh tak acuh atau tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, ini adalah tentang menciptakan ruang emosional di mana Anda bisa bernapas, berpikir, dan bertindak dengan tenang. Anda tidak lagi menjadi korban dari badai perasaan yang disebabkan oleh dunia luar. Anda menjadi pusat dari kehidupan Anda sendiri, seorang kapten yang mengarahkan kapal di tengah lautan yang kadang tenang, kadang bergelombang. Ketika Anda mulai mempraktikkan detachment, Anda menyadari bahwa tidak semua hal dalam hidup layak mendapatkan perhatian dan energi Anda. Anda mulai memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya menguras energi tanpa memberi manfaat. Anda berhenti mencoba mengontrol apa yang di luar kendali Anda, pendapat orang lain, reaksi mereka, atau bahkan hasil dari usaha Anda. Alih-alih, Anda fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi Anda sendiri. Salah satu hal paling menakjubkan tentang detachment adalah bagaimana hal ini memberikan Anda kekuatan untuk menghadapi hidup dengan lebih tenang. Ketika seseorang mengkritik Anda tidak lagi merasa hancur. Ketika seseorang memuji Anda tidak lagi tergantung pada itu untuk merasa berharga. Anda mulai melihat semua peristiwa dan interaksi sebagai bagian dari pengalaman hidup, bukan sebagai penentu identitas Anda. Proses ini tidak berarti Anda berhenti peduli kepada orang lain. Sebaliknya, Anda belajar untuk mencintai dengan cara yang lebih sehat. Anda memberi tanpa berharap imbalan, mencintai tanpa takut kehilangan, dan berinteraksi tanpa merasa terikat. Anda berhenti membawa beban emosional yang bukan milik Anda, dan ini membebaskan Anda untuk hidup dengan cara yang lebih otentik dan penuh makna. Detachment juga mengajarkan Anda untuk menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan Anda. Orang berubah, situasi tidak selalu sesuai harapan, dan tidak semua rencana akan terwujud. Dengan menerima kenyataan ini, Anda melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Anda menjadi lebih fleksibel, lebih mampu beradaptasi, dan lebih damai di tengah ketidakpastian. Namun, yang paling penting, detachment memberi Anda kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Anda tidak lagi hidup untuk memenuhi harapan orang lain atau membuktikan nilai diri Anda kepada dunia. Anda mulai hidup dengan tujuan yang sejati, berdasarkan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Anda menjadi lebih selaras dengan nilai-nilai dan impian Anda.
karena Anda tidak lagi terganggu oleh gangguan emosional yang tidak perlu. Kebebasan melalui detachment adalah kebebasan untuk hidup dengan damai, dengan kendali penuh atas emosi dan pikiran Anda. Ini adalah kebebasan untuk mencintai tanpa rasa takut, memberi tanpa merasa terkuras, dan hidup tanpa beban harapan yang berlebihan. Ini bukan tentang menghindari emosi atau hubungan, tetapi tentang menciptakan keseimbangan di mana Anda tetap peduli tanpa kehilangan diri Anda sendiri. Jadi, tanyakan pada diri Anda hari ini, apa yang masih Anda pegang erat yang sebenarnya tidak lagi layak untuk dipertahankan? Apa yang menguras energi Anda tanpa memberi kebahagiaan atau makna? Ketika Anda mulai melepaskan keterikatan pada hal-hal ini, Anda akan menemukan ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan sejati. Dan disitulah hidup Anda benar-benar dimulai. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Dan salah satu pelajaran terpenting adalah memahami bahwa tidak semua hal layak mendapatkan perhatian, energi, atau pengorbanan Anda. Detachment bukanlah tentang menjadi acuh tak acuh atau berhenti peduli, tetapi tentang menciptakan batasan yang sehat, melindungi kedamaian batin Anda, dan memilih dengan bijaksana di mana Anda menempatkan energi Anda. Ketika Anda mulai melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan, Anda akan menemukan kebebasan yang selama ini mungkin terasa sulit dicapai. Anda tidak lagi terjebak dalam pola pikir yang terobsesi untuk menyenangkan semua orang, tidak lagi bergantung pada validasi orang lain, dan tidak lagi merasa terikat pada ekspektasi yang hanya menguras diri Anda. Sebaliknya, Anda menciptakan ruang untuk kebahagiaan sejati, hubungan yang bermakna, dan kehidupan yang lebih damai. Ingatlah, melepaskan bukan berarti menyerah. Ini adalah tindakan keberanian. Ini adalah pernyataan bahwa Anda menghargai diri sendiri, bahwa Anda layak untuk hidup dengan damai, tanpa beban yang tidak perlu. Dengan detachment, Anda tidak hanya membebaskan diri dari beban emosional, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih otentik dan bermakna. Kini, saatnya Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang masih mengikat Anda? Apa yang selama ini membebani pikiran dan hati Anda? Dan yang terpenting, apa yang akan Anda lepaskan hari ini untuk melangkah menuju kebebasan yang sejati? Hidup Anda adalah milik Anda. Pilihlah untuk menjalani hari-hari Anda dengan damai, dengan fokus pada apa yang benar-benar penting, dan dengan keyakinan bahwa Anda berhak atas kebahagiaan yang datang dari dalam diri Anda sendiri. Terima kasih telah membaca hingga akhir. Semoga Anda menemukan kekuatan untuk melepaskan, kedamaian untuk bertumbuh, dan kebahagiaan untuk hidup dengan sepenuh hati. Mari kita terus belajar, berkembang, dan berjalan bersama menuju kehidupan yang lebih baik.